Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati dan insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali bersama saya Ustadz Nur Rahmat. Pertama-tama, marilah yang utama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan sama-sama saling mengingatkan, saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa manfaat buat kita semuanya, sehingga kita bisa selamat dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati dan rahmati ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia mendapat amanah dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk taat, supaya kita selamat, karena kita adalah makhluk Allah yang mendapat amanah, yaitu mengemban amanah yang sangat berat, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia Allah ciptakan melebihi daripada yang lain, karena kita diberi akal, suruh berpikir bagaimana kita ini siapa, dari mana, untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pemirsa yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan membagikan pengalaman saya. Yang pertama, saya akan memberikan pada pemula-pemula. Enggak, saya memilih orang yang sudah bisa, akan tetapi pemula. Kalau yang sudah bisa silahkan untuk mengikutinya, boleh silahkan. Akan tetapi saya akan membuat video ini buat pemula-pemula sekalian, untuk bisa melihat, mengamati, meneliti bagaimana kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini menyembah Allah, tidak hanya menyembah begitu saja, tapi ada aturan-aturan, peraturan-peraturan yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita tata caranya, kalau tidak diberikan oleh Rasulullah, lewat Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan bisa menyembah Allah. Hanya pemikiran dia bagaimana menyembah Sang Yang Widi, nggak bisa. Makanya Islam datang untuk bagaimana kita ini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Islam, mudah-mudahan bisa menjadi penyerahan dunia bahwa Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Untuk itu, para pemirsa sekalian yang saya hormati, pada para pemirsa semuanya, tidak hanya orang Islam, di lain Islam pun boleh untuk ikut belajar bagaimana kita ini sebagai manusia, apakah yang harus kita lakukan waktu di dunia ini. Karena di dunia ini tidak lama, Rasulullah SAW hanya
63 tahun beliau usianya. Lah kita belum tahu berapa usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita menyia-nyiakan umur kita hanya sekedar untuk hidup saja. Manusia bisa, tapi bagaimana kita bisa hidup di dunia dan di akhirat kita selamat, berbahagia, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu di sini saya akan membagikan ilmu bagaimana kita bisa menjalankan hidup kita, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji. Cuman saya nggak usah sedikit pakai dalil-dalil, akan tetapi saya buat orang awam, orang yang pemula, cara membaca Al-Quran bagaimana. Insya Allah nanti saya akan berikan ilmu saya, karena saya basicnya adalah mengajar Al-Quran. Orang yang baru belajar Al-Quran, bagi pemula pembaca Al-Quran, insya Allah anda sekalian, yang penting satu ada niat, yang keduanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menghilangkan kebodohan, yang keempat yaitu menghidupkan agama Islam. Bila mana umat Islam sudah enggak bisa membaca Al-Quran, hanya ikut-ikutan saja, maka akan rusaklah Islam. Qul man fi bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tubharu. Setiap sesuatu yang kita jalankan di dalam Islam harus pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu, maka tertolaklah di dalam Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mardudatun la tuqtalu, tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa sekalian, kalau kalian mulai mencari ilmu, terus mencari ilmu, kalau ada kesalahan dan kekhilafan, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam tahap belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Wajib, belum thalabul ilmi wajib mencari ilmu bagi Islam laki-laki, Islam perempuan. Di hadapan Allah adalah hukumnya wajib. Bila mana kita enggak mencari ilmu, maka salahlah kita, karena Islam butuh ilmu. Islam harus diketahui dengan ilmu. Tanpa ilmu Anda tidak tahu Islam dan mencurigai bahwa Islam itu adalah enggak baik. Agama Islam adalah agama yang keras. Sebenarnya enggak. Islam adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang seluruh alam. Siapapun akan dikasih, entah hewan melata, hewan apa saja, ya, entah itu yang galak maupun yang tidak, manusia yang galak, manusia yang tidak, manusia yang bandel, manusia yang tidak bandel, di hadapan Allah adalah sama. Manusia yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap akan sayang. Dan Islam tidak membuat kegaduhan. Islam adalah kasih sayang seluruh alam. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita diatur oleh agama kita, yaitu agama Islam. Bagaimana kita mulai tidur kita berdoa, berwudu, membaca Qul huwallahu, surat Ikhlas, surat Anas, surat Al-Falaq, surat Muawwidzatain yang disebut itu. Kemudian kita membaca yaitu ayat kursi, kemudian kita tiupkan dalam tubuh kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menangkal supaya setan-setan, sihir-sihir tidak akan mampu menembus diri kita, karena kita minta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihindarkan apa saja yang akan membawa kemaslahatan, membawa yaitu madarat buat tubuh kita. Dari tidur kita sudah diajarkan seperti itu. Kita nanti sepertiga malam kita bangun, yaitu sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat istikharah, dan sholat apapun. Malam adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW setiap malamnya beliau sangat sedikit tidurnya. Pemirsa yang dirahmati, yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya akan menampilkan, saya akan memberikan tip bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Kalau sudah kita bisa membaca Al-Quran, maka karena agama Allah, agama berbahasa Arab. Kemudian kalau kita nggak bisa berbahasa Arab, yaitu
firman Allah Subhanahu wa taala berbahasa Arab, maka kita manusia yang sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa yang saya hormati, supaya kita ini selamat dunia dan akhirat, ayo cari ilmu bareng-bareng. Saksikan video saya, kita sama-sama belajar, tidak ada saling menyalahkan. Kita belajar bareng-bareng. Insya Allah kalau kita bisa membaca Al-Quran, nanti kitab-kitab yang lain akan ngikut. Bagaimana kita bisa memahami Islam dengan sebenarnya. Karena Islam itu ilmunya sangat luas. Jangan memotong kompas, baru belajar sebentar saja sudah sombong, menyalahkan orang lain, ini nggak boleh. Di dalam Islam itu harus saling menghormati, saling mentaati, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ikhlas, memang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari apa-apa, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, makanya di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa supaya kita ini bisa menata hati kita, keikhlasan kita, supaya hanya Allah lah yang kita tuju, hanya Allah lah yang kita harapkan, mendapat ridhonya lah. Beliaulah yang bisa memberi, bisa menghakimi, bisa mengadili, hanya beliau. Kita hanya manusia, hanya bagaimana kita ini bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, hanya itu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti video berikutnya ini hanya pemanasan buat kita. Yang penting satu, kita mencari ilmu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan budu kita yang masih ada menempel tubuh kita. Kalau kita dinasihati, kita terima. Itulah orang yang hebat, orang yang selalu menerima. Jangan kalau dinasihati merasa sombong, merasa yang nggak usah, nggak perlu. Maka dari itu pemirsa sekalian, kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati kita tata, tholabul ilmi terus, ya. Di mana kekurangan kita, nggak usah nyari kekurangan orang lain, kekurangan diri kita saja. Sholat kita masih udah bagus apa belum? Puasa kita udah bagus apa belum? Haji kita sudah sesuai apa belum? Umroh kita sudah bagus apa belum? Zakat kita sudah bagus apa belum? Nggak usah nilai orang lain, nilailah diri sendiri. Kalau kita bisa, silakan untuk menasihati orang lain. Menasihati dengan baik, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala penuh kasih sayang. Kita mencoba bagaimana kita bisa juga memberi kasih sayang kepada orang lain yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dirahmati dan diridhoi oleh Subhanahu wa taala, yang pertamanya ridho Allah, yang kedua menghilangkan kebodohan, yang ketiga menghidupkan agama Islam, yang keempat bagaimana kita bisa manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat dan berguna pada orang lain. Dengan lewat YouTube ini, dengan lewat pemirsa ini, semoga bagi kita semua mendapat petunjuk dan hidayah jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau senang silahkan untuk di-share, untuk diberikan pada orang lain, supaya orang lain itu tahu, di live, di subscribe, supaya kita ini bisa bermanfaat. Seluruh dunia ini bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan benar, baik dan tartil. Dengan wasilah Ustadz Nur Rahmat, insya Allah Anda bisa membaca Al-Quran dengan baik, tartil dan fasih. Jangan sekali-kali kepingin dipuji orang, tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, Islam akan maju. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Maka bila datang manusia akan berbondong-bondong akan masuk Islam, mengetahui bahwa Islam itu baik, Islam itu adalah Islam yang rahmatin, Islam adalah penuh kasih sayang, Islam adalah agama yang sangat diridhoi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah menurut orang Islam adalah agama yang paling benar dan sangat sopan kepada orang lain, amak tetangga, saudara, siapapun itu namanya manusia, siapapun hewan apapun akan dirahmati dan disayang oleh agama Islam. Untuk itu ayo belajar bareng-bareng, nggak usah saling menyalahkan, tapi saling menutupi kekurangan. Oke?
bersama saya Ustaz Nur Rahmat. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan yang salah, perbuatan, tindak tanduk. Saya mohon maaf. Kita nyanyi bareng-bareng bagaimana seluruh dunia itu bisa memahami Islam. Seluruh dunia bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran satu huruf saja, satu kebaikan itu dilibatkan 10 kali lipat. Umat Islam nggak bisa baca Al-Quran, manusia yang terugi, yang paling rugi. Maka dari itu Bapak sekalian, jangan sampai jadi orang yang rugi ya. Kalau kita sedekah 10.000 aja udah dipikir-pikir. Tapi kalau kita baca Al-Quran, satu biji aja, satu huruf, Allah memberi satu kebaikan dilipat dengan 10 kali. Rasulullah nggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Oke, kita belajar bareng yuk. Kita belajar bareng yang ikhlas mencari Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan agama kita, menghilangkan kebodohan kita. Insya Allah kita akan selamat dan dunia dan akhirat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ulang lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustaz Nur Rahmat, insya Allah Anda bisa membaca Al-Quran dengan fasih, memahami agama kita dengan benar. Insya Allah kita akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua bareng-bareng. Oke ya, jangan iri, jangan dengki, hati kita hilangkan itu, insya Allah kita selamat. Wassalam.